Halo, kenalin aku Victoria Emanuela, biasa dipanggil Vicky, aku dari Ilmu Komunikasi 2020. Nama gue Adifa Karisma, gue Komunikasi KKI Angkatan 2019. Hai, nama aku Lita Arif, biasa dipanggil Teli, dari FISIP Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Kekerasan seksual itu adalah segala tindakan seksual yang tidak dimauin gitu. So basically, it's any sexual activities without the consent of the other person. Biasanya bersifat memaksa atau manipulatif. Kekerasan seksual itu segala bentuk tindakan seksual yang tidak didasari oleh adanya konsen, atau kekerasan tersebut itu didasari dengan adanya paksaan atau relasi kuasa, sehingga menyebabkan satu pihak itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dibanding dengan satu pihak lainnya. Kekerasan seksual itu segala tindak yang intentionnya seksual yang dilakukan secara paksa. Mungkin itu umbrella termnya ya, tapi menurut aku juga ini mencakup kayak manipulasi entah secara fisik atau koersi secara fisik dan mental gitu loh. Nggak bisa digeneralisasiin ya, karena apa yang terjadi ke setiap orang itu berbeda-beda dan reaksi tiap orang beda-beda. Tetapi yang jelas, when it happens to someone, orang itu it changes their whole life in a really negative way gitu. Dampaknya ada banyak ya, bisa dibilang ada yang secara fisik, ada yang secara psikis. Kalau secara fisik, it's pretty self-explanatory, tapi kalau yang secara psikis, pertama-tama kan kekerasan seksual itu ada banyak bentuknya ya, dan kekerasan seksual itu menurut aku adalah sebuah miskonsepsi saat orang-orang pikir bahwa kekerasan seksual itu cuman saat membahas tentang pemerkosaan. Padahal di sekitar kita tuh ada banyak banget jenis-jenisnya yang kadang kita aja nggak notice, seperti misalnya dipegang-pegang, atau dikirim video atau foto yang tidak senonoh, atau bahkan ada juga revenge porn kan, dan itu bisa menimbulkan banyak dampak seperti dampak psikis, yaitu trauma kepada korbannya. Menurut aku dampak pertama itu bisa dampak dari sosial, yaitu kan kita tahu kalau di masyarakat kita sendiri tuh masih menganggap kalau misalnya korban yang mengalami kekerasan seksual itu justru yang disalahkan. Kalau misalnya cewek dianggap mereka sebagai bekasan gitu, sedangkan kalau misalnya lelaki yang kena sebagai korban kekerasan seksual, mereka akan dianggap kok lu nggak bisa jaga diri lu sendiri gitu, kenapa lu nggak bisa ngelawan pelakunya. Jadi menurut aku pertama dampaknya adalah dampak sosial, dan dampak sosial ini tentunya berpengaruh ke individunya, karena dengan dampak sosial yang ada maka mereka nggak berani ngelapor, mereka ngerasa diri mereka itu kotor, mereka merasa kalau apa yang terjadi ke mereka tuh ternyata kesalahan mereka gitu. Dan dampak sosial ini tentunya juga berpengaruh ke mental mereka, entah mereka jadi nggak mau cerita ke siapa-siapa, atau mereka ngerasa kalau mereka ini udah nggak worthy gitu lah, karena udah pernah mengalami kekerasan tersebut. Menurut aku stigma sih ya, mungkin bukan stigma soal kayak how they see sexual assault itu adalah tindakan kriminal, it's really bad gitu. Tapi stigma in a way kayak bagaimana masyarakat itu melihat kedudukan pria dan perempuan gitu loh. Karena contoh misalkan korbannya perempuan, yang disalahkan pasti perempuannya. Kalau korbannya laki-laki nggak dianggap serius kayak gitu. Jadi menurut aku ada banyak konteks yang membuat masyarakat itu kayak enggan menerima gitu. Tapi maybe it's around that topic gitu. Menurut aku ini tuh karena lingkungan yang nggak suportif. Jadi kita aja kadang kalau mau melakukan sesuatu tanpa support dari keluarga atau temen itu kayak hesitant gitu kan, dengan berat hati gitu. Apalagi saat kita membahas kekerasan seksual yang di masyarakat sekarang itu masih ada stigma bahwa if you're a victim of sexual assault itu aib gitu. Aku aja bahkan pernah dengar cerita ada perempuan, dia menjadi korban kekerasan seksual dan saat dia menceritakannya ke keluarganya itu malah dianggap dia tuh udah kotor dan malah dibuang gitu, which is very unfair. Menurutku ini terjadi karena emang udah berakar banget gitu ya di dalam masyarakat kita. Kalau misalnya nggak apa-apa gitu kalau lelaki ya misalnya punya kuasa atas perempuan gitu, atau di dalam rumah juga biasa ada stigma kalau misalnya suami itu nggak apa-apa ngapa-ngapain istri karena mereka udah ada dalam ikatan pernikahan. Sehingga dengan adanya pola pikir seperti ini dan akar-akar patriarki yang memang menganggap kalau laki-laki itu boleh misalnya memperlakukan sesama laki-laki atau memperlakukan perempuan sebagai objek, maka orang-orang pun akan merasa kalau akhirnya hal ini jadi kayak normal gitu. Mungkin kalau generasi kita nganggapnya hal-hal kayak gini udah nggak boleh dan sebagainya. Cuma generasi yang di atas kita masih nganggap kalau itu memang menjadi hal yang biasa terjadi di sekitar mereka. Sedangkan kalau generasi kita kan misalnya ada catcalling, kita udah sadar kalau itu suatu bentuk pelecehan seksual.
takutnya kayak ya elah gitu doang gitu. Dan hal ini tertanam erat di masyarakat kita sehingga korban yang ada sekarang pun masih terkungkung dengan pola pikir itu, dan mereka akan menjadi lebih sulit untuk melapor, lebih sulit untuk menyatakan perasaannya dan sebagainya. Support menurut aku, dan jauhi toxic positivity and don't be forceful to them. Jadi kita cukup untuk mendengarkan and be there for them. Menurut aku harus case by case, karena again tiap orang beda-beda kan. Tetapi yang paling utama adalah kita harus bikin mereka nyaman, tidak merasa mereka dikucilkan atau diragukan. Itu sih, terutama soal keraguan. Karena banyak banget menurut pengalamanku sendiri juga, kalau misalkan penyintas itu mereka nggak sadar what happened to them gitu loh. Cuman mereka tahu something wrong did happen to them. Jadi kita nggak perlu menambahkan keraguan lebih ke korban gitu loh. Kita harus bikin mereka dan sure about what they're feeling, acknowledging what happened to them gitu. Pertama tentunya kita harus melapor ke pihak yang berwenang gitu ya, karena kalau misalnya kita sendiri tentu saja nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Seperti misalnya kalau misalnya terjadi di lingkungan kampus, maka melapor ke badan-badan yang mengurus kekerasan seksual itu. Habis itu tentunya kita harus menjaga nama korban, karena apa yang terjadi di masyarakat ini kalau misalnya nama korban itu terungkap, justru malah bisa backlash ke korbannya sendiri. Jadi menemani korban ke tempat yang berwenang, habis itu juga menjaga identitas korban. Selain itu menurut aku perlu banget buat kita ini memberikan rehabilitas ya untuk korban. Jadi mereka tidak merasa kalau ini kesalahan mereka tidak merasa kalau mereka itu tidak layak hidup karena sudah pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Dan hal-hal seperti ini seharusnya bisa disediakan ya oleh kampus yang seperti kewenangan untuk mengeluarkan pelaku kekerasan seksual, sehingga korban pun bisa merasa lebih nyaman kalau misalnya mereka mau melaporkan suatu tindakan yang terjadi kepada mereka. Wah, kalau gitu kita lawan ya. I would say melaporkan, but also with the consent of the victims. Sebagai saksi mata tentunya juga harus melapor sih ke yang berwenang. Karena kalau misalnya di suatu situasi yang ada korban, ada pelaku dan kita diam, itu artinya kita berpihak kepada pelaku. Itu merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Laporin. Itu jelas ya, karena kasian sama orang kayak gitu. Kita nggak boleh ngebela dia for what, karena nggak usah takut ngerusak hidupnya dia, karena dia sendiri yang ngerusak hidupnya dia sendiri gitu. When they did what they did gitu. Tapi kalau kita dapat consent dari korbannya untuk ngelaporin pelaku tersebut, tapi kalau enggak, then it's another thing gitu. Kita harus respect juga korbannya maunya apa gitu. Penting banget untuk mencegah daripada mengobati ya, karena itu jauh lebih baik. So I think kita harus mulai dari sekarang mengajarkan anak-anak muda bahwa kekerasan seksual itu tidak bisa diwajarkan, dan mungkin kita bisa dengan menggugah konten atau membuat seminar dan menjelaskan bahwa nafsu itu bukanlah alasan yang valid untuk melecehkan seseorang. Karena if you can't control your lust, you are a danger to society and you have to face the consequences. You have to be taken accountable. Sebenarnya ini emang agak sulit sih, karena walaupun mungkin dari antara kita sendiri emang udah punya perspektif korban gitu, tapi orang-orang di sekitar kita pun masih ada aja yang melakukan victim blaming gitu, yang masih kayak, belum tentu, siapa tahu dia bohong gitu, siapa tahu dia mau nyari perhatian. Oleh sebab itu, mengedukasinya adalah kita harus mencoba mengingatkan gitu, kalau misalnya kita menganggap remeh suatu kejadian pelecehan seksual, kita menganggap kalau apa yang dialami korban ini, ya udahlah gitu doang, maka pelaku ini bisa melakukan hal-hal yang lebih berbahaya daripada apa yang dia lakukan sebelumnya. Misalnya awalnya dia cuma catcalling nih, tapi gara-gara dilanggengkan tuh, dia ngerasa kayak, oh ya udah, kalau gue catcalling aja nggak apa-apa, mungkin gue bisa lebih daripada itu. Kita harus mengingatkan kalau misalnya ada bahaya yang bisa terjadi lebih besar kalau misalnya victim blaming ini tetap dilaksanakan, karena pelaku ini akan merasa kalau misalnya mereka bisa melakukan tindakan-tindakan tanpa ada konsekuensi. Aku pernah baca ini from somewhere, tapi menurutku ini selalu yang aku ingat gitu loh. Kenapa kita lebih mau mendukung orang yang kemungkinan besar dia adalah pelaku daripada kemungkinan besar dia adalah korban? Karena rata-rata kan kayak gitu kan, orang punya prinsip innocent until proven guilty. Kok gitu loh? Kenapa lu lebih pede ngedukung orang yang kemungkinannya besar dia pelaku gitu? Menurut aku itu yang harus kita hilangkan sih dari cara berpikir orang-orang soal kekerasan seksual. We can't just
just use innocent until proven guilty secara hitam dan putih, karena it's not that simple gitu. Dan balik lagi kita harus menghilangkan stigma-stigma itu juga untuk nggak hanya membantu penyintas-penyintas yang perempuan, tetapi juga penyintas-penyintas yang laki-laki, karena kita semua ngelihat bahwa mereka kadang-kadang lebih nggak dipercaya gitu dan disalahkan gitu. Harapannya lebih banyak teman-teman kita, teman-teman komunikasi, keluarga kita komunikasi yang tahu soal program ini, karena I think it's really important for us gitu. Aku harap untuk kedepannya ini dapat membuat lingkungan ilmu komunikasi Universitas Indonesia jadi jauh lebih aman lagi dan continue to support the victims. Jadi ya, semangat guys. Menurut aku selain menyediakan wadah untuk pelaporan, perlu banget sih ada edukasi gitu. Karena mungkin selama ini yang aku lihat sih di lingkungan ilmu komunikasi sendiri masih ada kurang pembicaraan gitu tentang konsen, tentang kekerasan seksual. Jadi perlu ditingkatkan lagi, dinaikin lagi awareness-nya agar satu sama lain sama-sama memahami. Jadi dengan edukasi ini mungkin bisa jadi langkah preventif juga agar tidak terjadi tindakan pelecehan atau kekerasan seksual. Selain itu kalau misalnya dari Aura sendiri, aku rasa itu juga merupakan suatu hal yang baik dan perlu juga ditingkatkan awareness-nya kalau misalnya emang ada alur ini, sehingga mungkin udah pernah ada korban-korban yang kena sebelumnya atau korban-korban amit-amit di depan mungkin ada korban gitu, mereka tahu mereka harus melapor kemana dan mereka tahu kalau misalnya prodi ini mau berpihak gitu kepada korban. I have 3 things to say. Yang pertama, it's not your fault. Itu bukan salah kalian if you're a victim. Yang kedua, you're not alone. You're never alone. Dan yang ketiga adalah we got your back. Sebagai penyintas juga, gue paham banget apa yang lo rasain. Don't be afraid to speak your truth. And if you don't want to speak it out loud, it's okay too. Yang penting lo harus tahu kalau everything will get better and everyone around you is there to support you. Yang mau aku sampaikan untuk para korban adalah untuk selalu mengingat kalau misalnya apa yang terjadi kepada kamu itu bukan salah kamu sama sekali, karena walaupun mungkin orang-orang di sekitar ada yang menganggap kalau kamu itu jadi orang yang kotor atau orang yang tidak berdaya, apa yang terjadi pada kamu itu merupakan suatu hal yang di luar kuasa kamu gitu. Jadi mau ingatin lagi kalau misalnya ini sama sekali bukan salah korban, dan untuk para korban tahu kalau misalnya di HMIK ini sendiri juga udah ada gitu wadah yang mau memberikan bantuan, wadah yang mau peduli, dan wadahnya itu pun berperspektif korban gitu. Jadi korban bisa merasa lebih aman gitu. Dan menurut aku mereka harus bisa lebih berani lagi kalau misalnya emang udah pernah kena kasus pelecehan atau kekerasan. Mereka harus tahu kalau misalnya ada orang-orang yang mau mendengarkan cerita mereka, orang-orang yang membantu mereka gitu. Jadi kamu nggak sendiri ketika kamu menjadi seorang korban gitu.